Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan jawab pertanyaan dari teman-teman kita nih ya, dari YouTube, entah itu TikTok, Instagram ya, dan juga Facebook. Nah, ini menarik nih, menarik banget. Katanya nih, kata dia, kenapa sih Hen kalau orang yang trading itu, entah itu trading aset kripto, saham, forex, itu rata-rata jarang yang miskin ya. Dan sebenarnya pertanyaan ini bisa dibilang benar atau bisa dibilang salah, tergantung kitanya aja. Nah, kalau kalian tanya ke gue, sudut pandang gue mungkin agak sedikit berbeda ya. Karena gini, menurut gue, kalau gue bilang kenapa bener ya, banyak emang rata-rata seperti itu ya, yang trading aset kripto berarti kan mereka udah pintar dalam menghasilkan atau mendapatkan uang dengan mudah dimanapun kapanpun, tanpa harus takut-takut kalau kerja di kantor atau di perusahaan orang lain tuh dipecat, PHK, pengurangan karyawan dan lain-lain. Nah, kenapa gue bilang bukan? Kenapa gue bilang belum tentu benar juga? Ya, karena ada juga kan yang trading habis-habisan sampai bangkrut, jual ini dulu. Nah, itu semua kita kumpas. Kenapa bisa kayak gitu? Kalian tinggal pilih. Salah satunya mau yang jadi trading yang tadi gue bilang benar, emang jarang yang miskin, atau yang emang benar-benar gagal. Nah, ini sebenarnya antara gagal atau berhasil di dunia trading, bisa dibilang gitu ya. Sebenarnya soal miskin dan kaya itu pandangan gue tuh relatif aja ya. Sebenarnya semua manusia itu nggak ada yang miskin. Nggak ada yang miskin karena kita itu udah punya pertama akal, udah punya skill. Kalau kalian ngerasa nggak punya ya kalian tinggal belajar. Karena setiap manusia mau belajar pasti berhasil. Itu yang pahami pertama. Ya, tergantung kondisinya. Kalau kalian sekarang ngerasa kayak sulit memilih A, B, berarti kalian belum banyak tahu beberapa hal gimana caranya mengembangkan diri kalian. Ketika diri kalian udah berkembang, wawasan kalian udah luas, kalian gampang, kalian lebih banyak pilihan. Mungkin saat ini nggak banyak pilihan, tapi ketika kalian mau berusaha, belajar, karena kan sekarang banyak banget ya, apa aja bisa kalian pelajari. Jadi gue harap kalian bisa, gue harap kalian bisa lebih open minded dan enggak langsung nyerah. Nah, kita lanjut lagi. Jadi gini, kenapa gue bilang bener ya? Karena rata-rata kalau yang trading kripto itu, entah itu aset saham, forex ya, investasi deh. Itu kalau yang emang udah bertahun-tahun, yang udah konsisten profit di situ tuh udah mengerti, udah menguasai, entah itu teknikal, fundamental, serta mindset. Ya, cara karakter itu berbeda semua dibongkar. Jadi kalau kalian awal trading atau investasi ini abis ini dihantam terus nih, biar kalian tuh ibaratnya karakter kalian yang emang nggak dibutuhkan, yang buruk buat buat kalian trading atau investasi, mindset kalian yang buruk tuh dihabisin atau dibuang. Dibuangnya kapan? Ya nanti ketika kalian terus praktek itu bakalan ada waktunya. Jadi kalian udah mengerti nih, oh yang ini yang baik, ini yang enggak, yang ini yang buruk, yang ini yang baik. Ya kalian tinggal praktekin terus dan pasti kan nanti ketemu deh tepatnya titik dimana kalian ngerasa, oh ini enggak deh, ya kan? Ini bukan hal baik untuk gua, contoh. Jadi begitu. Nah, jadi kalau kita itu orang trading itu biasanya tuh seharusnya mengerti kita mengelola uang, entah itu 50.000, 100.000. Contohnya gini, oke, dulu gue pernah di posisi yang belum menyentuh trading atau investasi ya, belum kenal. Gue punya uang 50.000 atau 100.000 ya. Contohnya jangan 100.000 deh, 500.000. Gue punya 500.000. Ya dulu kan gue nggak tahu apa-apa ya. Gajian gue dapat uang yang lumayan ya. Pertama gajian tau lah apa yang kita lakukan, beli ini itu, jajan ini itu, ya kan. Dan perbedaannya gue dulu 500.000 ceritanya buat beli sepatu doang ya, buat beli baju yang padahal gue itu udah punya gitu ya. Kondisinya gue udah punya, ya kan. Tapi di masa itu tuh lebih. Ya ibaratnya gue udah gabung, terus masih ada sisa, buat apa deh, menurut gue buat apa nih, udah deh buat jajan-jajan, makan-makan. Nah itu sebenarnya sih nggak apa-apa, boleh, tapi kan ada lebihnya di sini daripada dibuang sia-sia. Kalau pemikiran gue saat ini udah mikir kayak gini nih, saat itu udah mikir kayak gini nih, yang sekarang gue trading, mungkin saat itu 500.000-nya gue buat investasiin, gue puter dong biar menjadi lebih untung. Ibaratnya hasil keuntungan dari 500.000 itu, entah itu mau di trading kan, mau diinvestasiin di aset lainnya, itu bisa gue pakai. Jadi yang 500.000 nggak mati kan, ibaratnya nggak habis gitu aja. Ngerti nggak dari sini? Nah ini dari pola pikir kita aja.
Jadi seperti itu. Terus dari segi trading plan itu mengajarkan kita agar kita tuh nggak terlalu serakah, agar kita tahu ngerem nih. Ibarat kalau naik motor kan udah bisa jago naik motornya ya kan, ngebut nih. Kita kalau ada kayak polisi tidur, terus ada lampu merah, kita udah tahu kapan berhenti, ya kan? Kita kapan belok, jadi udah paham. Itu guna trading plan. Nah, itu yang membuat kenapa pertanyaan dari teman-teman kita begini ya. Jarangnya miskin ya, meskipun menurut kali ibaratnya nggak usah miskin deh, ibaratnya mampu membeli apa yang kalian mau kemana aja enak, nggak mikirin puyeng-puyeng gak ada duit ya, dompet selalu keisi. Itu deh yang terpenting deh, nggak usah mikirin kayak dulu ya kan. Mikirin gimana caranya diri kalian sendiri itu udah bebas secara finansial, ibaratnya udah apa namanya, ada lagi ya, ibaratnya udah nggak susah-susah amat lah ya buat ngurus diri sendiri. Nah, kalau begitu, itu kalau kalian emang benar-benar paham banget, emang benar-benar udah jago lah trading ya kan, udah jago investasi, udah punya wawasan seperti itu. Jadi bukan hanya ilmunya doang yang kita dapat, tapi mindsetnya, karakternya, cara kita mencari solusi atas masalah yang nanti kita hadapi itu kita berbeda nih dari kita yang dulu. Itu yang membuat kita nggak ada tuh kejadian-kejadian yang bangkrut, kejadian yang gagal gara-gara trading, gara-gara investasi, kayaknya nggak ada deh. Itu semua ada karena kita itu belum seluas wawasannya, itu belum benar-benar paham, belum benar-benar tahu caranya investasi dan trading. Apalagi memilih aplikasi-aplikasi yang menurut gua itu aman. Kan banyak banget nih yang sekarang scam dan lain-lain ya, itu harus hati-hati. Oke, terus gimana yang gue bilang nggak benernya? Dalam artian gini, kalian pernah denger nggak sih? Ada yang bangkrut, ada yang jual ini itu demi trading, entah itu jual maksudnya jual bandanya gara-gara rugi di kripto, saham, ya, forex dan lain-lain. Pernah kan? Pasti. Nah, itu yang menurut gue nggak bener tuh gara-gara sebenarnya dia itu nggak mengerti tentang trading plan-nya, nggak punya trading plan, nggak punya mindset yang baik, nggak punya psikologis diri sendiri yang baik, ngerti? Yang kapan kalian ngerem, kapan kalian gas, kapan kalian ngebut. Jadi gini contohnya, kan kita waktu awal-awal trading atau investasi pasti kalau kita profit besar ada dong rasa-rasa serakah, ya kan? Di situ tuh itu udah timbul bibit-bibit yang benar-benar membuat kita bakal bangkrut. Jadi nggak ada tuh ya, nggak ada rasanya bersyukur, kurangnya bersyukur ketika profit. Ya, padahal contohnya gini, kalian kerja sebulan, kalian kerja nih tapi dapat gaji UMR ya sekitar berapa juta ya di UMR, dan itu kan dibayar setelah kalian kerja dan di akhir bulan. Ini bedanya, ini cara bersyukurnya kalau gue ya. Nah, kalau trading kita tuh bisa per jam, bisa harian, kita bisa ngasilin duit tuh lagi tiduran, santai nih, lagi kalian tiduran, kalian lagi main, kalian lagi holiday, cuman profitnya itu sekitar taruhlah 50.000, 100.000. Menurut kalian kecil kan kalau dibandingkan sama yang gaji kecil, tapi kalian lihat deh dari prosesnya itu masih mendingan yang 50.000 atau untung 100.000 langsung dibayar hari itu juga daripada kalian nunggu 3 juta per bulan. Ngerti kan dari sini? Nah, itu yang kalian nggak terlalu paham, nggak terlalu kayak bersyukurnya itu kurang. Jadi dari situ harusnya kalian mikir, oh iya, nyari duit 50.000 meskipun kecil, cuma bisa beli nasi padang, bisa beli warteg, cuma beli bensin, itu kalian nggak bersyukur. Kapan lagi kalian dibayar tanpa harus kapan lagi kalian menghasilkan uang tanpa harus kalian kerja sama orang, tanpa harus kalian ngabisin tenaga kalian capek-capek, tanpa harus kalian keluar dari rumah, ya kan? Dimanapun, kapanpun, bayangin 50.000 aja dulu deh kalian kelola uang. Itu yang menurut gua membuat beberapa orang investor atau trading gagal, bangkrut lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang pemahaman banget ketika kalian. Pasti setiap trading atau investasi ada dong rugi-ruginya, pasti. Nah, di sini kalian tuh nggak punya solusi. Yang kalian tahu tuh gimana caranya biar profit, tapi kalian nggak ada yang tahu nih gimana caranya kerugian itu bisa menjadi profit atau keuntungan. Belum paham. Nah, itu kalian harus nemuin diri sendiri. Masing-masing itu beda ya. Kalau gue tuh udah ada kayak amannya trading plan gue nih, biar gue ibaratnya hari ini gue tahu nih, bukan tahu sih, ibaratnya gue tahu bisa memprediksi ada masa-masa gue rugi.
setiap ada tradingnya, ada kayak minusnya, merahnya. Nah gimana caranya? Ya udah, hasil pas lagi gue berhasilnya, keuntungannya ya gue kelola di tempat yang lebih aman daripada trading. Dari sini paham? Nah jadi nanti kalau ini emang agak rugi kan masih ada yang keuntungannya. Jadi gue gue nggak pernah sih gunain lagi modal dari luar, dari gue kerja desain, gue freelance desain, gue kan seorang desain ilustrasi. Kalian cek YouTube gue, di situ gue juga nyari duit lewat internet, tapi lewat skill desain, bukan trading. Nah jadi dulu emang gue hasilnya dari desain, terus pas gue udah dapat keuntungan dari investasi, ya gue kelola keuntungan itu kemana-mana. Investasi mau apapun itu, yang penting menguntungkan ya. Nah dari situ gue nggak pernah tuh pakai atau nambahin dari uang luar, kebanyakan dari perputaran investasi atau trading. Dari sini mudah-mudahan kalian paham cara mainnya. Oke, jadi kalau kalian tanya kenapa trading itu, kalau kalian emang mematokkan rata-rata trading itu jarang yang miskin, sebenarnya bisa dibilang iya betul, bisa dibilang enggak. Betulnya ketika kalian udah paham dan bisa mengelola uang kalian dengan benar. Salahnya ya ketika kalau kalian nggak benar, kalian asal investasi tapi nggak paham, ya percuma. Itu bikin kalian bangkrut. Jadi di sini kurang cukupnya itu tergantung dari kalian sendiri. Jadi kalian bisa ikut nih di kolom komentar. Menurut kalian gimana nih tanggapan teman-teman kita yang bilang emang bener kalau trading itu jarang miskin ya? Kalau menurut gue sih emang rata-rata kalau yang ahli itu emang jarang sih ya, sampai kayak bangkrut dan lain-lain tuh jarang banget, nggak pernah malah ya. Yang penting tetap belajar, karena trading itu nggak ada masa-masanya habis. Ya beda sama kita kerja ada masa pensiunannya, tapi kalau trading itu ya bakal gas terus sampai kalian mau profitnya berapa, mau pensiun kalian udah umur berapa, itu seterah kalian. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue. Kalau ada pertanyaan bisa DM IG gue atau bisa di kolom komentar video gue. Oh ya, kalau kalian mau belajar trading bisa DM IG gue, nanti gue masukin ke grup gratis, atau langsung klik link di bio profil gue. Entah itu di YouTube, TikTok, Instagram, tuh klik aja di situ udah ada grupnya, tinggal gabung. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.